Patel, make to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Yunus tidak mati. Ada seorang saudara kita yang mau berdebat tetapi membahas hanya dari satu ayat saja. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jika saudara mau belajar Alkitab, janganlah hanya baca satu ayat saja, apalagi untuk diperdebatkan. Dan janganlah berasumsi liar, tetapi lihatlah ceritanya yang lengkap tentang Yunus di dalam kitab Yunus. Jangan mengaku-ngaku cerdas jika tidak dapat berpikir secara logika atau sehat. Masih waraskah saudara? Yunus 2 ayat pertama sampai ke-7. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra daya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Pernahkah membayangkan bagaimana seorang manusia bisa tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Mari berlogika. Yang pertama, pertanyaannya, apakah orang yang sudah dewasa pemikirannya masih seperti anak-anak atau memakai pikiran anak-anak? Malulah jika kalah dalam mengembangkan pikiran dengan anak-anak. Anak-anak sekarang lebih cerdas-cerdas. Jadi janganlah kalah tentu dengan anak-anak. Yang kedua, ada apa di dalam perut ikan? Yang pasti, gelap. Ada darah, ada tulang-tulang ikan di dalamnya, dan yang pasti, bau dan sesak. Napas terhimpit, terjepit. Pertanyaannya, lama-lama mati atau tidak? Saudara mau coba? Silakan masuklah ke dalam perut ikan. Yang ketiga, apakah orang masih bisa bernapas selama 3 hari 3 malam dan tidak mati? Yunus 2 ayat yang kedua, firman Tuhan katakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari tengah-tengah dunia orang mati. Yunus sudah dinyatakan mati berdasarkan ayat ini. Ayat yang ke-6 di sini juga memberikan penjelasan. Yang ayat terakhirnya, aku tenggelam di dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Berarti sudah dinyatakan mati. Yang keempat, apakah saudara hanya cukup berasumsi Yunus tinggal di dalam perut ikan dan hidup? Apakah saudara berpikir di dalam perut ikan seperti hotel berbintang dan tempat tinggal yang nyaman untuk beristirahat? Yang kelima,
Apakah orang dibawa ke dasar lautan selama 3 hari tidak mati? Hidup adalah realita. Jangan hanya berkata mujizat Tuhan yang memungkinkan Yunus bisa hidup di dalam perut ikan. Justru mujizat Tuhan membangkitkan kembali Yunus yang telah mati, dihidupkan kembali, sehingga ikan mengeluarkan Yunus dari dalam perutnya, memuntahkannya dan membawanya ke darat. Back to the Bible. Percayalah, Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Kembalilah kepada jalan yang benar. Yesus menunggumu dan Dia mengasihimu. Amin.